Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat jumpa kembali dengan saya di daring yang keempat. Oke, pada daring yang keempat kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang budidaya tanaman sayuran. Pokok bahasan yang kita sekarang yaitu tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Secara umum, tahapan budidaya tanaman sayuran itu dibedakan menjadi 6. Apa saja 6 itu? Kita lihat bersama-sama. Kalian bisa membuka di buku paket kalian yaitu di halaman 137. Nah, 137 dicatat ya, 137. Tahapan yang pertama yaitu pembibitan. Pembibitan itu adalah hal yang pertama kali kita lakukan ketika mau melakukan budidaya tanaman sayuran. Yang perlu diperhatikan dalam pembibitan itu adalah kita harus memperhatikan pembibitannya itu tersendiri. Apa saja yang harus kita perhatikan yaitu mengenai syarat benih yang baik. Ketika kamu ingin menanam sayuran, pilihlah benih yang baik. Benih yang baik itu bagaimana? Benih yang harus bersih dari benda asing dan memiliki daya kecambah minimal 80%. Sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit itu lebih baik. Nah, setiap benih itu untuk penyemaiannya itu berbeda-beda, tergantung dari jenis tanamannya. Ada beberapa benih tanaman itu butuh perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan air, dan ada pula yang benih yang hanya langsung disemai ditanam itu sendiri bisa hidup. Selama pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup, pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pembibitan perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Pemindahan bibit yang ceroboh dapat merusak akar tanaman. Tahapan pembibitan tersaji dalam gambar berikut. Coba lihat di situ ada gambar ya. Yang pertama adalah menyemai benih terlebih dahulu, kemudian yang bawah adalah pemeliharaan benih. Setelah pemeliharaan, benih akan timbul kecambah. Nah, di situ ada gambar kecambah. Kecambah tersebut nanti akan dipindah lagi atau disemai lagi, dipindahkan ke dalam polybag kecil untuk penyemaian. Kemudian kalau sudah dipindah, kira-kira sudah waktunya tepat untuk dipindah, maka bibit tersebut atau benih tersebut akan dipindah ke polybag atau ke lahan yang sudah disediakan. Sambil menunggu benihnya tadi tumbuh dan bisa dipindahkan ke lahan, langkah yang kedua yaitu atau tahapan yang kedua yaitu pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuhnya tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencukil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang alat pengolahan tanah, yaitu antara lain cangkul dan garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Kamu perlu mengenal jenis lahan tanah yang akan digunakan untuk budidaya. Setelah benih sudah tumbuh dan siap dipindah dan tanah sudah diolah, maka tahapan yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit yang ditanam dan dalam larikan atau dalam bedengan. Setelah benih ditanam atau penanaman, maka langkah yang kita lakukan atau tahapan yang perlu kita lakukan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu dibagi menjadi satu, penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Nah, kalau seperti di waktu musim kemarau, maka penyiraman itu sangat diperlukan. Pemeliharaan yang kedua yaitu penyulaman. Penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal.
Pemeliharaan yang ketiga yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Pemeliharaan yang keempat yaitu pembumbunan. Pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga terbentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Untuk di tanaman yang ada di polybag itu tidak perlu diberikan pembumbunan karena sudah media tanamnya sudah terbatas. Kemudian yang kelima, pemeliharaan yang kelima adalah pemupukan. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat cara, jenisnya bagaimana, serta dosisnya dan dalam waktunya harus disesuaikan. Karena kalau nanti dosisnya kelebihan akan menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. OPT itu harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Kalau bisa untuk pupuk itu digunakan menggunakan pupuk kandang, sedangkan untuk OPT-nya gunakan OPT yang alami. Contohnya kemarin adalah bisa digunakan dengan daun nimba. Pemeliharaan yang ketujuh adalah pemasangan acir. Pemasangan acir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Acir itu seperti tuas atau tongkat di situ. Bisa berupa tali yang diikatkan untuk merambatnya tanaman tersebut. Tahapan yang kelima yaitu pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, setiap tanaman sayuran itu memiliki masa panen sendiri-sendiri, tergantung apa yang kita tanam. Sehingga hasil panen tersebut memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual, perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Yang terakhir adalah atau yang keenam adalah pasca panen. Pasca panen itu apa? Adalah pasca itu setelah panen, setelah semua sayuran tadi kita panen, apa yang harus kita lakukan? Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Maka kamu harus berhati-hati atau memilih sayuran mana yang kadar airnya tinggi dan dipisahkan mana yang tidak memiliki kadar air yang tinggi. Tahapan pasca panen itu meliputi 3 tahapan, yaitu 1. Pengumpulan hasil panen, yang kedua adalah penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman, dan yang ketiga adalah penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Di bawah ini adalah contoh pasca panen dari pemanenan cabai. Yang pertama yaitu setelah dipanen dikumpulkan semuanya, kemudian disortir di situ, dipilih atau dibedakan dengan sesuai ukurannya. Kemudian hasilnya itu hasil sortirannya hasilnya seperti di gambar itu sesuai dengan ukuran masing-masing dan umurnya. Yang kemudian yang terakhir setelah disortir baru didistribusikan. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari saya dulu. Kamu sudah belajar tentang tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Bisa kita simpulkan bahwa tahapan tadi itu terdiri dari 6, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu pembibitan. Nah, pembibitan ya, pembibitan. Yang kedua yaitu pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Yang ketiga yaitu penanaman. Setelah ditanam, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu dimulai dari penyiraman sampai pemasangan acir. Yang kelima yaitu pemanenan. Setelah panen, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pasca panen. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, tidak keluar rumah, tetap di rumah untuk belajar daring. Selamat belajar, semangat anak-anak semua. Salam S2 Jaya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.